Silakan berdiri dulu semua, biar jangan terlalu tegang. Berdiri. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang berbahagia, saya tidak memperpanjang mukadimahnya, kita langsung nyambung gitu ya. Yang sudah menikah tadi 2 orang ya? Sudah melahirkan? Berapa anaknya? Itu kelahiran anak direncanakan? Baik. Dalam hidup ini ada namanya KTD, apa namanya? Kehamilan tidak direncanakan. Tapi tiba-tiba saja hamil, terpaksa, gitu kan? Kalau itu terjadi tentu ibu tidak siap, karena dia memang dari awal tidak diinginkan kan. Apalagi kalau ayah ibu kan tidak mau bertanggung jawab, dan kacau lagi. Nah, hari ini dengan diundang kita kemari oleh bapak dan ibu-ibu yang ada di kantor ini, itu ingin memberi pemahaman bahwa wanita harus kuat dalam menjaga dirinya. Karena saya hari ini berumur 56 tahun, itu berarti 56 tahun yang lalu ayah ibu cukup bagus menjaga diri sehingga anak-anaknya bisa menjadi manusia yang tarafnya memang masih seperti ini kan. Nah, terus adik-adik juga kenapa bisa duduk di sini? Itu tentu karena ayah ibu dari awal memang merencanakan kelahiran itu sehingga anak-anaknya tumbuh sehat dan bisa melanjutkan pendidikan. Kira-kira sekitar 50 tahun ke depan bagaimana keadaan Republik ini, atau kalau kita kecilkan bagaimana keadaan Takengon ini, itu tergantung dari kesiapan ibu-ibu yang hari ini menyiapkan anak-anaknya ke depan. Tapi kalau anaknya, ibunya pun sudah dari awal sudah KTD, kehamilan yang tidak diinginkan, apa terurus anak? Nah, ini yang harus dipahami sehingga cerdas dalam hidup itu perlu. Keindahan ke depan itu hanya bisa dibangun dengan yang hari ini masing-masing ibu atau masing-masing para wanita tentu memiliki cinta ya. Semuanya bisa dipecahkan dengan cinta. Cinta selamanya indah. Cinta akan memberikan keindahannya kepada setiap orang seukuran indahnya kepribadian seseorang. Jadi perusak keindahan cinta itu hanya karena salah cara dalam mencintai. Ke depan sebetulnya dari awal-awal zaman dulu itu sudah diatur bagaimana supaya pernikahan itu sehat. Itu wanitanya lah yang berperan. Karena yang menikah dulu tadi yang ada 2 orang ya, suami masih ada kan? Itu suami dulu yang menikahi, siapa namanya? Nama saudara siapa? Hah? Tamini. Apa Tamini yang menikahi suami dulu atau suami yang menikahi Tamini? Coba dulu. Kayak mana dia bilang? Coba dulu. Nah, yang satu lagi siapa namanya? Eni. Itu Eni yang menikahi suami dulu atau suami yang menikahi Eni? Kayak mana katanya? Kata wali bagaimana? Saya nikahkan siapa? Coba. Betul, yang dinikahkan oleh orang tua itu siapa? Tamini kan? Betul enggak? Saya nikahkan Tamini menjadi istrimu kan gitu kan? Terus lakinya bilang saya terima. Kan suami menerima aja kan? Kalau begitu yang menikah siapa?
Ya tapi ini ini yang harus disadari dari awal, bahwa perempuanlah yang menikahi laki-lakinya. Perkara tidak langsung itu lain soal, wali yang menikahkan. Betul Ibu kan? Ibu udah menikah juga kan? Belum. Oh iya. Jadi yang belum nikah ini nanti satu saat, coba yang di depan siapa namanya? Coba yang keras sedikit. Al Mu'tazilah. Munadilah. Kata wali, nanti saya nikahkan Munadilah menjadi istrimu dengan mahar sekian. Terus laki-lakinya bilang, saya terima nikahnya. Kan begitu kan? Kalau nggak diterimanya kayak mana? Enggak, kita nggak mau saya terima. Gimana? Kan kacau kan? Makanya perempuan jangan sembarangan menikahkan dirinya kalau laki-lakinya belum datang meminang, kan begitu. Jadi tugas laki-laki itu hanya meminang. Saya mendatangi wanitanya, laporkan saya ingin menjadi suami dari anak bapak dan saya sanggup memberikan mahar sekian. Kan? Terus ayahnya lapor ke anaknya, ada orang datang, bentuknya begini segala macam gitu. Terus kata si wanitanya, terserah ayah aja lah, gimana bagusnya kan gitu kan. Terus yang dinikahkan kan wanitanya. Jadi karena begitu, jangan salah memilih. Ini belum nikah pun udah dikasihkan pantat sama orang, gimana lagi? Kira-kira kasarnya seperti itu. Itu orang-orang lain yang kita tidak lakukan boleh kita hina sedikit kan. Tapi kesalahan orang lain itu jangan dijadikan kesalahan kita. Kalau sudah menikah kan lain cerita. Tentu maksud dari apa namanya ini tadi, uraian-uraian dari Pak Ketua tadi, Bang Zulkarnain, mengarah ke arah itu supaya para wanita atau perempuan, mana lebih enak wanita atau perempuan? Perempuan lah ya. Kayak mana yang betul? Tapi kenapa waktu sudah jadi pegawai di mana-mana disebut dharma wanita, nggak ada dharma perempuan? Kan mungkin dua-duanya sama aja kadang ya. Baik. Jadi ibu sejak dari awal dalam soal kelanjutan keturunan ke depan itu sangat memegang peranan penting. Ibu bersedia menikahkan dirinya dengan laki-laki dan dia pun bersedia mengandung terus beranak dengan harapan ayahnya nanti bertanggung jawab menghidupi itu kan begitu kan. Tapi kalau dari ayahnya juga salah, ibunya sudah melahirkan. Tapi kalau sakit tidak dibawa kemana-mana, nggak diantar, kan dah jadi nggak jadi juga. Karena itu saya tentu mengusulkan ke depan, walaupun cerita reproduksi ini sudah dilakukan begini, tapi nanti pendengarnya juga harus ada laki-laki, supaya laki-laki juga paham. Karena sering sekali dalam kenyataan itu laki-lakinya yang membuat gaduh, nggak paham dia apa yang dilakukan para istri. Dan istri pun tak kenapa dalam hidup ini saya ingin dibimbing oleh suami saya. Entah kenapa dibimbing, masa dibimbing dari suami, mana tahu dia. Terus bimbingan apa kalau begitu yang mau diminta sama suami? Jangan ucapkan lagi, mohon saya dibimbing oleh abang lah. Nggak ada bimbing-bimbing, masing-masing belajar tugasnya masing-masing. Ya, kecuali menjadi tugas bersama, bagaimana beranak, bagaimana melanjutkan sekolah. Itu belajarnya ke orang. Ya, dua-dua harus belajar. Jadi ke depan perempuan itu bagaimana ya? Harus kuat ya. Apa tadi? KTD, coba bilang dulu. KTD. Maksudnya supaya seragam. Hindar